Halo semuanya. Wih, kok keren bang suaranya? Iyalah jelas ya. Cuan kemarin jadi ada yang bilang mic lu tuh udah bobrok, udah apa gua beli ini. Ya mic baru nih. Harganya 1,5 juta, memang nggak mahal tapi wah ini udah benar-benar gila ya. Kalau menurut aku ini udah bagus banget audio settingnya. Nah, ini barangnya ya. Taruh sebelah sini agak jauh itu udah lebih bagus gitu ya. Jadi nggak perlu lagi kita harus ngomongnya dekat-dekat dan ini kalau menurut aku udah luar biasa banget micnya. Cuman memang agak nangkap noisy-nya terlalu ini ya, terlalu oke gitu. Nah jadi ya mungkin tiap malam kalau sempat pulang kerja agak sedikit awal mungkin aku bakal bakal record gitu ya, karena ya seru banget sebenarnya pakai PC, lebih lebar lebih luas gitu kan daripada pakai iPad atau pakai MacBook atau pakai HP ya, karena semua itu sebenarnya cuman alternatif dan solusi ketika lagi berada di luar rumah gitu ya. Nah jadi ya lupa, baju ini dipersembahkan oleh Zilika ya. Nah bagi teman-teman yang mau order langsung chat di pesanan dan bisa custom nama kalian ya, ada nama gua nih CV guys. Nah nih kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Nah. Oke. Nah, jadi ya, jadi kita bakal lanjutin ngebahas tentang Bitcoin dan kawan-kawan, bukan Bitcoin dan kawan-kawan. Bitcoin aja spesially karena belum saatnya untuk ngebahas kawan-kawannya karena udah hit ke 15.000. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Bitcoin akan melanjutkan naik atau melanjutkan turun ataukah ini udah bottom. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu semua, teman-teman jangan khawatir ya. Nah, di sini jadi hari apa nih? Hari Selasa ya, minggu depan aku akan ngadain live yaitu di tanggal 15 November di jam 19.00 ya, di jam 19 WIB nih, artinya GMT plus 7 WIB ya. Nah, kemudian ada total total airdrop ya sebesar $200 untuk sekitar 3 pemenang kalau nggak salah. Ini langsung dari Binance Live dan juga Trader Wagon. Nanti dia langsung otomatis kalian bisa nonton dari aplikasi Binance-nya itu sendiri ataupun live dari Trader Wagon-nya. Dan aku juga akan nanti sekaligus connect-kan ke YouTube. Oke? Jadi jangan lupa ya, karena ini topiknya besar banget ya, Bitcoin long atau short. Nah, kenapa mereka memanggil CV? Konspirasi ya, kenapa nggak YouTuber lain gitu kan? Nah, YouTuber lain kan lebih jago gitu ya. Canda. Oke. Nah, jadi ya kita akan bahas ke Bitcoin dulu. Nah, jadi sepanjang hari ini kalau diperhatikan aku udah 2 kali scalping, sekali short sekali long tadi, dan ya satu yang sampai 100%, satu yang nggak sampai karena SL plus. Nah, jadi pertanyaannya bang, ini udah bottom atau enggak gitu ya. Nah, ini aku udah buat mapping dari beberapa hari yang lalu. Nah, mappingnya bukan beberapa hari yang lalu, dari kemarin aku buat mappingnya. Nah, mappingnya kalau diperhatikan ya, dia bisa aja membentuk pattern yang kita sebut sebagai pattern apa? Yo, tarik garis bang, garis itu nggak akan membantu ya, itu menurut kalian. Kalau menurut aku sih berguna dan membantu ya. Nah, dia bisa aja membentuk pattern yang kita sebut sebagai pattern apa sih namanya ini ya, bearish penan ya. Yang mana kalau pattern dari sebuah bearish penan dia akan melanjutkan kayak gini, harusnya tuh kayak gini baru turun. Nah, karena kecenderungan untuk turun itu jauh lebih besar ya, kenapa ini udah bottom bang, ini nggak bakal turun kemana-mana lagi gitu. Ada yang komen, wah pegang nih omongan aku nih, 15.000 tuh udah bottom ya, katanya kayak gitu. Tapi it's okay, itu kan pendapat kalian masing-masing dan kalian bebas berspekulatif seperti gimana pun. Nah, tadi ini rejection hard di daerah sini aku gambarin karena ya sebenarnya memang ada beberapa skenario yang bisa dibuat oleh Bitcoin kalau dia mau bullish. Yang pertama ya, dia harus closing di atas sini ya. Nah, ini kan ada support nih guys ya, ini kita hapus dulu nih. Ini ada support di daerah sini yang jadi resist ya. Nah, daerah sini dia harus stay above ya, harus stay di atas sini kalau dia mau back to bullish. Jadi mau nggak mau, kalau dia misalnya stay, misalnya nih for example nih, dia stay-nya di atas sini ya, di atas di atas area ini misalnya nih ya. Nah, dia mau nggak mau akan retest ke sini karena di sini ada wick yang belum terfill ya, ada utangnya di sini, dia tuh masih buat utang. Bang, gimana sih tahu dia buat utang atau enggak? Kalian perhatikan aja wicknya. Kalau wicknya dia nge-wick tapi dia belum pergi ke wick tersebut ya, contoh ya, ini kan ada wick nih ya, tapi belum dibalas, itu tetap nggak bisa, tetap harus mau nggak mau, suka nggak suka harus dibalas gitu. Ini kok nggak bisa sih? Nah, gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka harus dibayar gitu.
Nah, contoh lagi, di sini ada wick, ya kan? Diangkat lah. Orang pikir udah bottom, tapi dia harus ngebayar wick yang ada di sini. Wick di sini tuh harus dibayar sampai makanya itu ada di sini candlenya, gitu. Ya, nah itu dia. Ya, jadi harus diperhatikan karena kalau nge-wick itu harus ngebayar. Jadi mereka belum bayar utang yang ada di 21.000. Ya, mereka belum bayar utang yang ada di sini. Ini belum terbayar utangnya di atas. Nah, data juga menunjukkan, dan ini dari The Kingfisher, ya, data di 20.700 sampai dengan 21 ribuan ini banyak banget. Artinya di sini tuh ada wick yang belum terselesaikan. 21.000 ada wick nggak? Kayak nggak ada ya? Aman ya? Aman, nggak ada wick. Oke, jadi kita bahas tentang 20.600 saja sampai sinilah. Ini ada, ada 21.000 berapa tuh? 21.052. Oke, wicknya di situ ya. Kita lihat. Oke, di sekitar segitu. Pokoknya di sekitar situ ini banyak banget likuiditas yang ada di sini. Kenapa? Disinilah orang nge-short kemarin. Ya, ini tuh adalah area orang nge-short kemarin. Jadi sehingga mereka yang kalau mau ke sini, ya, mereka tuh harus nge-short gitu. Harus dilikuiditaskan longnya. Gitu. Jadi harus dihantam. Nah, tapi bad newsnya ya, ketika harganya kemarin di 16 ribuan, di 14 ribu itu masih banyak yang long. Ya, kemarin kan berbeda nih ya. Pokoknya di area 19 ribu kemarin banyak banget yang nge-short. Ya, makanya dihantam lah yang nge-short itu. Nah, kalau kayak gini, ini ada dua kemungkinan. 20 ribunya banyak banget dan di 14 ribunya banyak banget. Dia harus pilih, dia harus hantam yang mana, likuiditas yang mana. Kenapa Bang harus kejar likuiditas? Ya iyalah, bandar nggak bakal makan kalau mereka nggak ngejar likuiditas, gitu. Ya, nah jadi mereka harus ngejar yang namanya likuiditas di sini, ya, untuk meliquidkan semua orang yang ngelang di sini. Mereka ambil likuiditasnya, baru meliquidkannya di sini, ya. Karena kalau di sini mereka naik, ini dikit doang nih, ya, dikit doang. Jadi nggak makan, bandar nggak ngeliquid apa-apa, nggak makan mereka daerah sini. Mau nggak mau mereka kalau mau terdekat itu sekitar 18.000 sekian sampai 19 ribuan ini udah makan. Di 20 ribuan sampai 21 ribu ini juga lebih makan gitu. Tapi yang terdekat itu mereka makan di sini dan makan di sini itu paling gede. Biarpun ini yang lebih gede. Nah, bisa jadi setelah makan di sini di 14 ribu mereka baru naik ke sini karena alang-alang udah dekat banget dengan area di sini gitu. Makanya aku spekulatif mereka ambil likuiditas dulu ya ke arah 14 ribuan ya. Karena kalau udah diambil ya, ini strong banget way-nya gitu, strong way. Jadi mereka kuat banget, misalnya nih terjun ke sini ambil likuiditas, mereka bisa aja langsung naik ke atas. Kenapa? Ngejar liquid yang di sana. Karena di sini kemarin banyak yang nge-short gitu. Jadi mereka mau makan yang nge-short di sini kemarin. Kalau yang belum TP, karena kan mereka berpikir apakah ini udah bottom atau enggak gitu ya. Kalau mereka berpikir masih Bitcoin mau terjun ke area lebih bawah, tapi kalau kita perhatikan dari mappingnya ini tuh udah nggak ada apa-apa lagi. Di 40.000 nggak ada likuiditas, 12.000 juga minim likuiditas. Yang terakhir itu area sekitar 14 ribuan. Ini yang paling banyak likuiditasnya berada di sini gitu ya. Nah, jadi kalau diperhatikan ya ini oke juga gitu ya. Apakah dia akan stay above? Nah, jadi kesimpulannya kayak gini ya. Nah, Bitcoin bisa aja pergi lagi ke 14.000 sampai 15.000 jika dalam seminggu terakhir ini sampai dengan hari Minggu atau closing monthly hari Senin, bukan Minggu ya. Mereka masih di bawah 18.000,5 ya di sini ya. Di bawah ini mereka nggak berhasil ngeflip ke atas. Tidak ada harapan untuk pergi ke 21.000. Ingat, tidak akan ada harapan. Tetapi jikalau mereka berhasil kayak gini nih, skenario yang blek sini kan, loncatlah ke sini dulu ke support. Kemudian naik lagi ke sini, plek, jatuh, baru naik lagi. Ah, itu bisa. Mereka bisa pergi untuk ke ngejar bayar utang di 20 ribuan. Tapi jikalau tidak bisa, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka akan bayar utang ke 14.000. Nah, itu mappingnya, ya. Itu mappingnya. Jadi kuncinya adalah di atas 18.000 ini. Di atas 18.500 sampai dengan 18.900. Pokoknya inilah areanya. Ya, kita lihat Bitcoin reject apa enggak, naik apa enggak. Tapi di sini jelas aku belum nyerok apapun karena ya lebih mending tunggu konfirmasi aja dulu. Dan aku yakin banget ini nggak bakal naik, maksudnya nggak bakal tembus. Aku lebih percaya mereka bakal melakukan rejection gitu. Ya, nah kalau kita lihat dari time frame daily ini ini lumayan cukup ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena ini kejadiannya persis dengan kejadian di sini. Tek 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 tek, naik dulu dikit, tek 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 lagi. Nah,
Nah, kalian bisa perhatikan sendiri ya. Udah aku bilang dari kemarin, ini tuh historical itu nggak bakal jauh-jauh. Ini tuh semuanya tuh persis, sama persis dengan yang kejadian yang udah-udah gitu. Oke. Nah, kira-kira gitu aja ya penjelasan tentang kemana arah lanjutan Bitcoin. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on next video. Bye bye.